Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang dengannya lah rahmat, taufik dan hidayah yang membangunkan kita dari tidur, kemudian memberikan kesempatan untuk hidup lagi agar kita terus memperbaiki diri, dan semoga dengan jalan kita menuju ke masjid itu mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga dengan sebab itu memberikan cahaya di dalam hati kita agar terus dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, agar semoga Allah dengan perbaikan sangka kita diganjarkan kita dengan surganya, dimasukkan kita di dalam surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang sudah di tahiyat akhir. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya tahiyat akhir, jikalau solatnya lebih dari 2 rakaat, duduknya duduk tawarruk, yaitu kaki kiri di bawah kaki kanan dan pantat langsung tersentuh dengan lantai. Dan kalau solatnya 2 rakaat, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah dan selainnya. Dalam mazhab Syafi'i tetap duduk tawarruk sebagaimana kalau solat subuh, sedangkan mazhab Hambali dan selainnya itu tetap duduk iftirash, duduk menduduki kaki kiri, tidak memasukkan ke dalam di bawah kaki kanan. Yang lebih kuatnya adalah duduk iftirash. Namun kalau ada yang duduk tawarruk tidak dipermasalahkan, karena Imam Syafi'i sudah menjawab bahwasanya tetap duduk tawarruk disebabkan di dalamnya terdapat salam, dan ini bukan jadi masalah. Kemudian di bacaan tahiyat juga kita sudah jelaskan dari beberapa perbedaan lafaz. Kemudian sekarang kapan kita mengeluarkan isyarat? Pengeluaran isyarat sekali lagi tidak disebutkan dalam hadis, namun para ulama berbeda pendapat dalam ijtihad, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi mengisyaratkan ketika tahiyat itu jari tengahnya, jari telunjuknya, dan Nabi itu seperti tangannya, jari jemarinya seperti angka 53. Jadi cuma secara umum bahwasanya Nabi mengeluarkan jari telunjuknya, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, dan jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti angka 53. Tapi tidak dijelaskan kapan dia isyaratkan dalam hadis itu. Tapi yang jelasnya Nabi mengisyaratkan keluar jari telunjuknya, sehingga terjadi perbedaan pendapat kapan keluarnya. Ada yang mengatakan nanti keluar asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang dia dari awal at-tahiyatu sudah keluar. Ada yang mengisyaratkan dengan isyarat yang lain. Namun kalau mau keluar dari perbedaan pendapat, maka mengeluarkan isyarat dari awal. Kenapa? Karena dalam hadis cuma disebutkan bahwasanya Nabi mengeluarkan, tidak disebutkan tempatnya di mana dia keluarkan. Apakah illallah? Ada yang mengatakan illallah. Nanti kata illah baru dia keluarkan isyaratnya. Nanti kata illah, ada juga nanti kata asyhadu, karena di situ persaksian, saya bersaksi. Ada yang mengatakan illallah, tidak ada selain kecuali Allah. Ini terjadi perbedaan pendapat sekali lagi, namun semuanya intinya mengeluarkan jari telunjuk. Jadi kalau mau amannya dari awal, dan ini yang kami kuatkan. Jadi dari awal dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dikeluarkan pada saat bacaan apa?
lebih hati-hatinya dari awal. Kemudian bagaimana jari jemari kita? Sudah kita isyaratkan bahwasanya seperti angka 53, yaitu menggabungkan antara jari jempol dengan jari tengah. Kalau begini ini namanya angka Arab nomor 5. Angka Arab nomor 5 seperti kosong. Kalau kita angka Indonesia. Sedangkan begini ini kosong. Dan yang nomor 3, kalau angka Arab itu 3. Ini ketika tergabungkan semua, kita balik begini, ini seperti angka 3 Arab. Yaitu dari jari kelingking, jari tengah, dan jari sebelahnya pertengahan dari tengah dan kelingking itu gigi-gigi angka 3 dan satunya adalah jari tengah. Jadi begini modelnya. Itu isyaratnya. Bagaimana angka 5-nya terjadi perbedaan? Mengisyaratkan lagi para ulama. Ada yang mengatakan harus dibundalkan. Ada yang mengatakan tidak mesti bisa menggubalkan. Yang jelas begini. Keluarnya satu angka dan menggubalkan, memasukkan jempol ke dalam tangan. Namun yang lebih kuatnya adalah ujung jari tengah itu dikumpulkan dengan ujung jempol, sehingga lebih sempurna angka 53-nya. Dan itu yang lebih kuat. Jadi digabungkan antara jempol dan jari tengah, kemudian dikeluarkan jari telunjuk. Ada yang mengatakan di mana batasannya dari paha. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya tangan diletakkan di paha. Namun bagaimanalah batasannya? Apakah paha itu ujung paha atau lutut sejajar dengan jari telunjuk di dalam yang menjadi ukuran jempol kita, atau yang menjadi ukuran ujung telunjuk tangan isyarat kita, yaitu ujung telunjuk. Artinya tangan kita tetap di atas lutut. Jadi sehingga telunjuk kita lewat dari lutut. Ada yang mengatakan tidak, tangan kita dikebelakangkan sehingga telunjuk sejajar dengan lutut. Namun sekali lagi, ini tidak menjadi masalah disebabkan tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus harus sejajar lutut dengan telunjuk atau boleh tangan kita letakkan di lutut. Kalau beda dengan ruku, kalau ruku kita letakkan tangan kita kepada lutut. Kalau di sini tidak dipermasalahkan, intinya disimpan tangan kiri di paha kiri dan tangan kanan di paha kanan. Kemudian mengeluarkan isyarat jari telunjuk dan jari tengah digabungkan dengan jari jempol, sehingga sempurna menjadi angka 53. Kemudian salam. Bagaimanakah salam? Apakah 2 salam wajib atau 1 salam, salam kanan baru kita berdiri? Misalnya karena kita buru-buru mau sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 1 salam, kemudian kita berdiri, apakah sah sholat kita ataukah wajib 2 salam? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib 2 salam. Ini pendapat jumhur, kebanyakan ulama. Namun sebagian ulama mengatakan yang wajib 1 salam. Ada juga yang mengatakan yang wajib 1 salam imam, adapun makmum tetap 2 salam. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, imam 2 salam sedangkan makmum 1 salam cukup. Namun yang lebih kuatnya untuk keluar dari perbedaan pendapat tetap 2 salam. Kalau memang salam kedua sunnah, kita tidak merugi, tetap mendapatkan pahala. Namun yang jadi masalah, apakah seseorang ketika misalnya sudah salam pertama kemudian buang angin, belum salam kedua, apakah solatnya wajib diulang dari awal atau tidak? Disebabkan kenapa? Karena membatalkan solat dan selainnya. Karena kalau buang angin, ini yang menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Ataukah lupa salam kedua, apakah dia wajib sujud sahwi atau tidak? InsyaAllah ada pembahasannya di kemudian hari. Kita jelaskan sifat solat dari awal kembali
kemudian kita berikan ini rukun, kemudian apa solusinya kalau kita lupa rukun, sehingga kita akan mempelajari masalah sujud sahwi. Namun di pertemuan kali ini sekali lagi kita ingatkan bahwasanya mengisyaratkan keluar jari telunjuk itu tidak dipermasalahkan, namun lebih hati-hatinya dari awal dengan angka 53, kemudian dengan 2 salam. Apa ucapan salamnya? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Boleh assalamualaikum warahmatullah, sampai situ lafaznya. Ada lafaz lain warahmatullahi wabarakatuh, ini lafaz yang lain. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah tambahan wabarakatuh, kan Ustaz lebih bagus, lebih panjang, lebih banyak hurufnya, lebih banyak pahalanya. Tapi di sini kita tidak mengejar pahala dalam ibadah, kita mengejar ada contohnya dari Nabi, tidak. Karena kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Karena kita ibadah tidak memperhatikan kuantitas, yang perlu harus kita perhatikan adalah kualitas. Itu yang harus, sebagaimana salat subuh. Kalau begitu kita 4 rakaat, karena lebih banyak pahalanya, tapi tidak dicontohkan oleh Nabi, sama saja ibadah kita tidak diterima. Yang berkualitas adalah 2. Kenapa? Karena Nabi mencontohkannya 2. Kemudian salamnya, sekali lagi kita ingatkan lafaznya yang mana, namun kata kalimat wabarakatuh itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama hadis. Ada yang mengatakan maktub, hadisnya terputus sahabat. Ada seorang perawi dari tabi'in langsung meriwayatkan kata Nabi. Dia tidak melalui perantara sahabat, sehingga hadisnya menjadi bahan pembicaraan. Ada yang mengatakan sampai kepada sahabat, tapi sahabat itu yang meriwayatkan. Ada yang mengatakan Quran siko, tapi ini pendapat yang lemah. Namun yang lebih kuatnya, kedua-duanya boleh, dan ini yang dikuatkan oleh ulama Tarjim Muhammadiyah yang sekretarisnya yang ada di Makassar, yaitu Dr. Abbas Bacomiro. Beliau adalah ulama hadis, yang beliau kalau ada penulis dari Muhammadiyah itu wajib yang memeriksa hadisnya adalah beliau. Begitu juga keputusan-keputusan. Dan alhamdulillah saya sekitar hampir 5 tahun berguru dengan beliau, bahkan mempelajari ilmu hadis. Pernah kita membicarakan tentang hal yang ini, masalah tahiyat ini. Dan tahiyat ini apakah digoyang-goyangkan atau tidak? Hadis yang menggoyang-goyangkan ada dalam 1 riwayat. Namun ada dari 9 riwayat tidak disebutkan menggoyang-goyangkan. Apalagi riwayat dari yang menyandarkan kepada Abu Hanifah seperti tawaf, dia putar-putar itu jari jemarinya. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah menggoyang-goyangkan seperti tawaf jari jemari, atau menggoyangkan katanya sebagai cambukan syaitan. Ada yang menisbatkan bahwa ini dikuatkan Syekh Albani, namun kita belum mendapatinya. Yang lebih kuatnya tidak digoyang-goyangkan. Kenapa? Karena 9 riwayat itu tidak disebutkan digoyang-goyangkan, sedangkan 1 riwayat bahkan menjadi perselisihan derajat hadisnya, sehingga yang lebih kuatnya adalah tidak menggoyang-goyangkan. Tidak digoyang-goyangkan tangan kayak tawaf atau dicambuk-cambuk, tapi tetap tegak dan mata memandang ke jari telunjuk. Jadi kalau kita sholat, mata menghadap ke tempat sujud, namun ketika tahiyat, mata menghadap ke tempat di mana kita mengisyaratkan tangan kita. Itu semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk kita ingatkan bahwasanya jari jemari dikeluarkan dan tidak digoyang-goyangkan. Kemudian boleh membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang menguatkan hadisnya bahwasanya dia bersambung, namun yang lebih hati-hatinya tidak dibaca. Tapi kalau ada yang membaca, minimal kita tidak menyalahkannya. Kenapa? Karena para ulama hadis juga berselisih pendapat tentang derajat hadisnya. Namun sekali lagi kita mempelajari perbedaan pendapat agar kita mampu lebih lapang dada kita menghargai orang lain. Siapa yang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak disalahkan. Tapi kalau seseorang cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi, maka itu sudah cukup. Dan lebih hati-hatinya dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ini yang lebih hati-hatinya kita membaca sampai di situ. Namun kalau ada yang lebih menambah wa barakatuh tidak dipermasalahkan. InsyaAllah bacaan setelahnya apa kita mempelajari di pertemuan setelahnya. Dan mohon maaf atas kelebihan waktunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.